Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru SMP Islam Indonesia dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh saya Dita Augustarana Dewi MPD. Di sini saya sebagai guru IPA SMP Islam Indonesia, dan kebetulan saya sedang sedang berada dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi pada siang hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, karena hari ini kita akan sharing, akan berbagi ilmu. Jadi bukan di sini saya yang pintar, yang bahasanya punya materi saja, karena sebenarnya aplikasinya sebenarnya kalau saya lihat di sekolah kita itu sudah berjalan sedikit demi sedikit. Jadi nanti apa saja tentang budaya positif nanti kita akan lanjut ke materi. Mungkin langsung saja ya, kita lanjutkan ke materi. Di sini hari ini saya akan menyampaikan enam hal tentang apa saja. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar, dan kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelumnya saya minta tolong Pak Arif sebagai operator dari 6 hal ini. Mungkin jangan berpikir banyak sekali ya, karena nanti kita sharing saja, sharing pengalaman pembelajaran kita ya, rumah ini seperti apa yang sudah diterapkan, apa yang perlu dikembangkan, kita akan evaluasi bersama. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Silakan nanti bersama-sama ya, jawab setuju atau tidak setuju. Soal yang pertama, hukuman itu menurut Bapak Ibu apakah dapat mendisiplinkan anak? Ya, 1, 2, 3. Oke, setuju. Baik. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dihukum dengan membersihkan halaman, mungkin menulis Al-Quran kemarin yang kita, itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini dalam artian misalnya juara 1 dapat piala, juara 1 yang dapat 100 dikasih Pak Arif silver queen gitu misalnya. Setuju nggak itu menambah motivasi belajar anak? Setuju. Baik, jadi dari semua hal ini Bapak Ibu setuju ya. Cuma mari kita lihat di selanjutnya nanti. Baik. Jadi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ini mungkin langsung saja. Jadi ada teori tentang teori kontrol atau teori pilihan yang menyatakan yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi guru itu bisa mengontrol murid, menyuruh murid, membuat murid itu bisa melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini misalnya adalah ketika kita mengkritik anak, memberi masukan kepada anak itu bersifatnya positifnya di mana itu dapat menguatkan karakter mereka. Dan ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya di sini langsung saja saya akan menyatakan ini kesimpulan dari pengertian disiplin langsung ya. Mungkin kalau saya tanya pada Bapak Ibu guru sebelum saya mengeluarkan slide ini mungkin ya, atau sebelum saya belajar tentang ini, apa sih itu disiplin? Saya menjawabnya disiplin itu mengikuti aturan gitu. Kalau saya dulu ya, teman, ternyata setelah belajar apa itu disiplin itu adalah suatu sikap mengontrol diri dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
nilai kebajikan itu kita bisa lihat. Jadi sekarang itu kan kurikulum merdeka yang sangat identik dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu Guru? 6. Ya, jadi ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bernama kritis, mandiri, bergotong royong. Ada lagi tadi sudah berapa tadi? Oke, ada 6 itu. Nah, 6 kata itu sebenarnya salah satu contoh dari nilai kebajikan. Tuh, jadi dari nilai kebajikan itu, kamu tuh nggak kelihatan di sini. Ini di sini. Ya di situ. Ya, jadi dari nilai kebajikan itu kita bisa mengembangkan nilai kebajikan itu jadi suatu sikap gitu. Misalnya yang ini aja ya, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sikap yang bisa kita terapkan ketika ada nilai kebajikan tersebut? Berarti menjalankan sholat tepat waktu, kemudian mungkin melaksanakan membaca ya, harus ya kita sesuai dengan jadwal seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita bisa jabarkan menjadi suatu perbuatan yang positif. Nah, yang bawah ini ceritanya adalah pengembangan ya. Jadi nilai kebajikan yang dikembangkan oleh IBO Primary Youth Program, yaitu yang meliputi ini juga kita kenal semuanya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya ingin tanya ke Pak Aziz, toleransi itu maksudnya dalam sekolahan kita, biar kita bisa mengembangkan tentang toleransi. Kira-kira kita bisa membuat kalimat apa nih Pak? Atau penerapannya seperti apa di toleransi di sekolah kita? Baik, terima kasih. Untuk toleransi dalam agama kan namanya usul, yaitu sikap pertengahan. Yang namanya sikap pertengahan untuk di sekolah kita sebagai murid kan tentu memiliki latar belakang background. Sebelum kita didik agama yang sekolah kita tentu sudah dididik di rumahnya masing-masing. Ada yang Albani, ada yang Syafi'i, ada yang Maliki. Tetapi sikap kita di sekolah ini itu harus menjaga toleransi tersebut. Jadi tidak boleh Albani kita Syafi'i akhirnya mengecilkan yang Albani, itu tidak boleh. Jadi kita tanamkan sebuah toleransi selagi pemahaman agama tersebut mencakup kepada 4 hal. Itu mungkin cukup. Menyampaikan salah satu contoh dari toleransi, karena kita memang sekolah Islam yang mungkin kalau toleransi beragama kan biasanya kalau di pelajaran itu menghormati teman yang berbeda agama. Cuma kita sekarang ceritanya satu agama. Apa yang bisa kita aplikasikan? Tadi Pak Aziz menyatakan bahwa mungkin kalau di Islam itu bahasanya ada beberapa aliran gitu ya Pak Aziz ya. Nah, kita tidak boleh itu misalnya kamu Muhammadiyah, aku nggak mau berteman sama kamu, atau dalam ibadahnya juga kadang-kadang berbeda gitu. Kita tidak, itu karena pribadi dan dia tidak boleh saling menjelekkan, saling menghargai saja ya, toleransi. Baik, terima kasih atas ininya ya Pak ya, pencerahan atau contohnya. Baik, sekarang untuk materi pertama kita sudah selesai, dan yang kedua akan ada materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum kita masuk, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru, pernah mendengar kata restitusi? Mungkin Bu Husna pernah mendengar? Hukum. Bu Karim pernah di psikologi? Tahu nih? Oh,
lupa ya. Jadi tadi urusan menyatakan berkaitan sama hukum. Apa karena di sini jadi satu sama hukuman berkaitan jadi oke, baik, nanti kita akan sharing apa sih itu restitusi, karena sebelum saya belajar guru penggerak saya juga nggak tahu restitusi itu apa. Kita lanjutkan. Sebelumnya teori kita mengenal 3 teori motivasi perilaku. Di sini dikembangkan oleh Diana Colson, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini secara singkatnya, kita melakukan sesuatu itu motivasinya berarti cuma 3. 1, biar tidak dihukum. 2, biar dipuji. 3, kesadaran sendiri, kesadaran hati. Nah, ini coba kita introspeksi bisa buat kita sebagai seorang guru. Dan sekarang saya mau tanya, mungkin bagaimana sih kita melihat anak-anak kita, bisa dilanjutkan Pak Arif, bagaimana sih kita melihat anak-anak kita di sekolah kita ini menjalankan suatu peraturan itu, apakah mereka termotivasi dari nomor 1, yaitu tadi biar tidak dihukum, yang kedua biar dipuji, mungkin dipuji sama teman atau guru, dan yang ketiga apakah kesadaran hati sendiri gitu. Saya mau minta tolong pendapatnya, atau mau ada yang mau menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh kita tentang itu manusia, namun banyak temannya sekarang itu kan yang nomor 1 tidak perlu, yang kedua pasti yang nomor 2, yang ketiga itu yang sangat sedikit sebenarnya untuk memuaskan. Setelah melihat 3 hal itu, banyak latar belakang yang mengaruhinya. Pertama itu juga tentang keluarga. Nah, bagaimana di keluarga itu? Nah, itu akan tercermin di anaknya. Misalnya keluarga itu memang disiplin dari awal. Nah, mereka akan masuk yang golongan ketiga tadi. Tapi kalau memang tidak tertata dengan rapi, apalagi kalau orang tuanya galak, bisa jatuh ke nomor 1. Karena mereka takut hukum, karena orang tuanya galak, orang mukul gimana. Nah, ada juga yang sifatnya nomor 2 tadi, suka dipuji atau diberi penghargaan, karena setiap anak, termasuk orang dewasa, suka diberi penghargaan, ya kan? Perhadiah, duitnya masih nggak ada kerjaan tapi dapat duit kan enak tuh, ya kan? Apalagi kamu dapat tempat gitu kan, dapat martabak, apalah gitu. Intinya semua orang memang perlu punya perilaku itu didasari oleh itu tadi. Nah, bagaimana caranya supaya ada kesamaan yang lebih terutama di sekolah ya? Bagaimana untuk mencapai yang nomor 3? Sesuatu yang perlu proses, perlu berat ya, orang guru-guru harus memotivasi, membangun sebuah kesadaran. Apalagi di SMP itu kan sesuatu masa yang menurut saya rumit, dan di sana itu memang kita harus teruji menghadapi anak-anak dengan segala macam teori dan pengalaman yang kita punya, bagaimana bukan menaklukkan, tapi mengarahkan anak-anak menjadi membangun sebuah kesadaran sendiri, dan itu harus dilandasi oleh guru tersebut dulu mencontohkan gitu. Kalau gurunya tidak mencontohkan sulit. Nah, makanya semuanya posisinya di guru. Nah, tapi keluarga tadi berpengaruh besar. Di sana tidak ada kata sepakat atau sinergitas antara sekolah dan rumah. Nah, anak-anak itu bingung mau dengerin mana nih, dengar gurunya mau orang tuanya. Akhirnya didengerin temannya, ya udah bolos gitu. Jadi karena tidak sama-sama, kalau semua itu disiplin, guru disiplin nih, nggak boleh bolos. Di rumah apa lagi, ya udah akhirnya anak nggak bolos. Nah, akan kedor, sekarang kita nggak boleh bolos, semangat
Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Awi, Bapak Kepala Sekolah. Jadi menurut Pak Awi tadi memang yang paling banyak adalah yang nomor 1, yang kedua nomor 3, tapi memang yang paling bagus itu adalah yang nomor 3. Ya, memang kalau kita lihat dari anak-anak kita mungkin masih persentasenya masih kecil ketika melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Terima kasih atas upacaranya. Sekarang kita akan masuk kepada materi hukuman dan konsekuensi. Sebelumnya kita pernah ya menghukumi apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Di sini bahasanya misalnya saya melihat anak-anak mencoret-coret meja pada saat saya mengajari Pak. Kemudian kebetulan saya itu lagi bahasanya lagi pikirannya kacau, banyak kerjaan dan ternyata terpancing dengan mencoret-coret meja. Tiba-tiba misalnya namanya siapa yang Ali, saya harus Ali, kamu harus keliling kelas 100 kali. Nah, seperti itu. Misalnya saya langsung marah dengan kata-kata seperti itu. Ya, dengan pada kondisi yang sama, Ali mencoret-coret meja. Gitu. Mungkin suasana saya lebih baik. Saya melihat Ali, kemudian saya memberitahu Ali, kalau mencoret meja harus ngapain? Gitu. Nah, itu dua hal yang menunjukkan hukuman atau konsekuensi. Maksudnya di mana? Ketika saya tiba-tiba marah, tiba-tiba langsung menyuruh yang muter-muter yang suka saya, itu termasuk dalam hukuman. Cuman konsekuensi itu apa? Ketika Ali mencoret-coret meja, berarti ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Apa itu kira-kira? Apa itu kira-kira? Kalau mencoret meja, konsekuensi apa? Membersihkan. Itulah yang namanya konsekuensi. Jadi ketika kasus yang kedua, Ali kalau mencoret meja harus ngapain? Membersihkan, Bu. Oke. Cuman yang pertama, Ali muterin kelas 100 kali. Beda kan? Nah, itu hukuman dan konsekuensi. Dari dua cerita tersebut kita tahu bahwa hukuman itu sifatnya adalah apa ya? Tiba-tiba dan tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak. Gitu. Jadi Ali itu cuma, oh saya disuruh, ya udahlah, oke kami dulu gitu. Tapi yang kedua, konsekuensi itu karena memang ada kesepakatan, memang tidak ada kesepakatan mencoret-coret meja harus menghapus. Cuma memang di norma kita kan yang namanya kita menumpahkan air itu juga kita harus menolak gitu konsekuensi. Atau misalnya mungkin kita membuat suatu perjanjian bahasanya di kelas. Misalnya yang tiket bayar 5.000, nah itu termasuk konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti itu. Jadi kalau hukuman itu tiba-tiba tidak ada kesepakatan dua belah pihak, tapi kalau konsekuensi ada kesepakatan dua belah pihak. Jadi untuk memahamkan lebih pahamnya kita tentang hukuman dan konsekuensi, coba nomor satu kita baca di sini, mencetak 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut mungkin biar kayak di kelas itu ya, kita mau urutin aja. Jadi menurut dari depan biasanya, menurut Pak Fikri yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman, oke. Sepakat? Sepakat? Baik, hukuman atau konsekuensi di situ apa Pak? Hukumannya, ya. Jadi langsung ini ya, suruh gitu ya. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak, ini hukuman. Jadi sebenarnya ya kita bisa melihat hukuman itu biasanya akan jual fisik, gitu. Pak Aziz membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi lain.
Hukuman ya fisik ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi yang terakhir kehilangan seluruh jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Berarti konsekuensi. Nah, itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu lebih setuju mana? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Ya banyak pendapat ya. Baik. Tapi kalau setelah saya belajar ini dua-duanya nggak boleh. Karena nanti ada alternatif yang baru. Yang namanya nanti adalah restitusi. Oh belum, jadi kita ini dulu ya, materi dulu. Membahas tentang tadi penghargaan, ya. Jadi kita tadi dikatakan ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Kita ambil yang kedua supaya dapat ujian, dapat sesuatu itu atau dapat penghargaan. Gitu. Dan ternyata penghargaan itu adalah sesuatu yang menghukum. Artinya apa? Jadi di sini ada artikon. Di sini menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu sebenarnya tidak dapat melakukannya. Mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kita mengiming-imingi hadiah itu sebenarnya kita itu menggoreng mereka dengan apa? Berarti kalau tidak dikasih hadiah mereka nggak bisa melakukannya. Itu yang dinyatakan oleh Alvin. Maksudnya gimana? Jadi ini ada beberapa pernyataan ya. Sebenarnya ada banyak, cuma saya ambil nomor 1. Jadi beberapa kekurangan dari penghargaan. Yang pertama, penghargaan merusak hubungan. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Gitu. Jadi secara tidak langsung ya, misalnya kita puji, Hasna kamu nilainya 100, hebat sekali. Mungkin dalam hati kecilnya, mungkin Naifa atau mungkin Widya itu ada iri. Dan mungkin walaupun di depan mereka bersahabat, cuma mungkin adalah di dalam benak mereka mungkin iri dengan Hasna dan lain sebagainya. Jadi ternyata nggak bisa, maksudnya kalau di sini tidak baik gitu memberikan penghargaan kepada siswa, walaupun dalam kata-kata pujian atau yang lain. Baik. Yang kedua, Pak, bisa next. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada riset yang menyatakan pengamatan dilakukan berdasarkan mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, semakin pintar mengerjakan surat kabarnya. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap berita utama yang mereka hasilkan. Setelah beberapa lama hasil yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran berupaya merasa sendiri menjadi lebih baik. Jadi intinya ada 2 kasus. Yang pertama benar-benar mengerjakan suatu karena murni ingin terampil, dan yang kedua mengerjakan suatu karena ada bayaran. Ternyata yang ada bayaran ini ada mentoknya, gitu. Ada mentok kreativitasnya karena itu tadi ya menurunkan kualitas. Sementara yang tidak dibayar itu ingin terus dan bagus lebih bagus lagi. Itu. Jadi itu penghargaan menurunkan kualitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengalihkan kreativitas. Murid-murid diminta ini ceritanya saja ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau barang yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak lebih tahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ceritanya kalau ada lomba itu lebih baik nggak usah diumumin hadiahnya dulu, gitu. Kenapa? Karena kalau bahasanya kalau ada hadiah itu dan iming-iming. Jadi kreativitas
sini tentang pengadaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, nah tadi yang saya katakan, Bapak Ibu setuju hukuman apa restitusi, apa konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman dan menjawab konsekuensi. Ternyata di sini saya menambahkan sesuatu yang baru yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Gitu. Ini sekedarnya dulu ya Pak Anda. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bahasanya memperbaiki diri, cuma nanti caranya bagaimana kita akan melihat. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan meninggikan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatan restitusi bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan yang mereka percaya. Jadi ini materi tentang restitusi dulu, nanti penerapannya kita akan lihat di bagian akhir. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Kita sudah pernah belum membuat keyakinan kelas, utamanya yang wali kelas? Sudah. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas, atau perjanjian kelas? Mungkin bukan ya? Kesepakatan kelas. Jadi ada beberapa versi yang kemarin ada di kelas saya itu menuliskan peraturan kalau saya kalian kesepakatan ya. Baik. Ternyata setelah mempelajari ini menjadi CGP, saya tahu yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu yang tadi saya terangkan. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini saya tidak meminta jawaban ya, cuma romantis saja. Nah, sekarang siap-siap yang menjawab. Baik, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biar apa sih? Biar apa Pak Fikri? Kita pakai helm biar apa? Baik, untuk keselamatan, betul. Sekarang yang kedua, mengapa ketika peraturan tentang menggunakan ada peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan sejak saat bukannya setelah COVID ini kan? Mungkin Pak Said, biar apa sih Pak Said? Biar sehat, betul. Jadi yang pertama itu tujuannya biar selamat, yang kedua itu biar sehat. Coba kita lanjutkan Pak Arif. Jadi tadi yang dijawab oleh Pak Fikri dan Pak Sohib, nilai selamat dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, jadi kita bisa katakan keselamatan kesehatan itu yang materi tadi, nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kita bisa jabarkan lagi. Jadi nilai kebijakan universal itu yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada yang sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Jadi bahasanya kita lihat keyakinan itu kan kayak yakin gitu. Ketika sudah yakin nih, aku termotivasi dengan kalimat ini, insya Allah itu menjadi motivasi dia dalam diri. Jadi untuk menjalankannya itu bukan sekedar peraturan harus membersihkan, membuang sampah di tempat sampah. Bahasanya peraturan seperti itu ya. Cuma kalau itu menjadi keyakinan, bukan jadi keyakinan, itu insya Allah dari dirinya, dari dalam dirinya itu akan muncul dan penerapannya juga akan lebih bermakna. Bisa dilanjutkan. Nah, ini beberapa prosedur tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang
kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti kebetulan kita mau mengajar baru ya. Nanti bisa diterapkan sudah kembali kelas karena menurut pengalaman saya ya, misalnya kita buat peraturan itu mungkin seperempat jam selesai gitu. Tapi dengan keyakinan kelas ini kita sambil sharing sambil PDKT bahasanya sama anak-anak kita yang baru yang nanti akan jadi wali kelas dan anaknya itu sambil PDKT nanti kita bisa sambil membuat keyakinan kelas. Nah seperti apa bisa jadi kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 7A bisa disimak bersama-sama ya Bapak Ibu untuk referensi bisa diberikan.
bisa diadopsi oleh Bapak Ibu guru. Jadi kemarin saya membuat ini 1 jam, cuma memang agak cepat karena kemarin mungkin jam saya adalah hanya 60 menit, jadi saya agak cepat. Cuma kalau di explore lebih dimantapkan lagi itu sebenarnya bisa 2 jam gitu, biar apa ya, biar kita tadi ya lebih mengenal PDKT dengan nanti benar-benar kita. Dan keyakinan kelas ini kalau saya biasa pribadi, ketika kita menyusun peraturan itu kan bahasanya dari guru. Ayo kalian dengan kebiasaan mungkin yang tampak dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau keyakinan kelas tadi kita lihat yang menyusun keyakinan kelas itu adalah semua murid gitu. Jadi hasil dari ide, pikiran, keinginan semua murid nanti kita tampilkan ke dalam atau kita pisahkan ke dalam nilai kebajikan. Nah, sebenarnya intinya adalah tentang nilai kebajikan itu. Jadi tadi yang saya tampilkan itu mungkin masih berupa apa? gambar ininya ya, jeleknya ya. Nah, biasanya kan nanti dibikin lagi sama wali kelas jadi yang bagus ya, di Canva, nanti di print seperti itu. Jadi bisa ditempelkan di kelas. Jadi bisa kita adopsi kalau nanti di tahun pelajaran baru. Gitu. Mungkin dari video ini saya ingin ada umpan balik dari Bapak Ibu guru gitu, tentang apa ya tadi yang saya melihat mungkin ada kekurangannya di mana, ada pertanyaannya di mana seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru? Iya boleh. Saya nyari Pak Ajis. Tapi bagus ya kan kesepakatan anak-anak di kelas. Jadi mereka ide atau memberikan intinya masukan apa sih yang mereka posisi oleh kelas mereka. Akhirnya bisa terinspirasi. Keyakinan kantor saya buat. Di tahun ajaran baru kita akan berkomitmen di kantor. Jangan sampai ada anak-anak yang suruh keyakinan terus, guru keyakinan kantornya. Itu mungkin yang bisa dan ini memang saya harapkan kepada wali kelas nanti menerapkan keyakinan kelas ini supaya ada apa namanya murid itu proaktif. Jadi mereka membuat peraturan sendiri dan konsekuensinya mereka tahu sendiri. Kalau bahasa dari ibu kita yang ketiga apa namanya setelah konsekuensi Restitusi. Nah, restitusi itu kan istilah-istilah yang berbeda. Yang pertama hukuman, setelah itu konsekuensi, dan sekarang restitusi. Intinya kan ya penyempurnaan daripada cara mendidik, cara beri mendisiplinkan siswa atau murid baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu saya sebagai kepala sekolah terinspirasi. Ada nggak sih nanti masuk ke asal tertib, kamu lagi, ini memang bisa dong dibikin di dalam kantor, ya termasuk kepala sekolah. Warga kantor juga boleh apa namanya itu aturan itu termasuk saya, gitu. Kita semua. Jadi kita harus bisa membangun suasana keyakinan kantor kan, supaya kita bisa menularkan apa tadi? Ya, disiplin positif baik gitu kan. Nah, ini harus kita terus tingkatkan, apalagi dengan adanya Bu Wita masuk menjadi guru penggerak atau menjadi inspirasi buat kita sendiri gitu. Dan untuk itu memang meningkatkan kualitas pembelajaran di anak kita. Terima kasih banyak Bapak atas menggali saya pada keyakinan yang saya terapkan. Dan tadi sudah saya sampaikan kita bisa coba nanti di tahun ajaran baru sebentar lagi nanti kita coba kita berkeyakinan kelas, nanti kita masing-masing akan tanyakan di dinding kelas masing-masing. Baik, ada pertanyaan mungkin dari keyakinan kelas nanti di belakang saja mungkin ya kalau misalnya ini ada yang kurang jelas. Selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar di sini semua manusia. Kalau bahasanya dulu kita kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dulu di IPS ya. Kebutuhan primer ada papan, sandang, pangan. Apa itu papan?
itu. Pakaian, pangan itu makanan itu dulu gitu. Ternyata sekarang berkembangnya ilmu pengetahuan, ya pokoknya perkembangan zaman, ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang terjadi ada 5 hal, ya. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, tadi pakan, sandang, dan pangan itu mungkin masuk di bertahan hidup, gitu. Jadi posisi yang kita. Nah, sebenarnya saya baca lagi ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu tadi dikatakannya ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah, ini yang paling penting, poin pentingnya adalah di bawah. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kebajikan, itu atau peraturan itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi aplikasinya di mana? Jadi sambil nanti kita sharing ya tentang anak-anak kita yang bermasalah, nanti kita sambil bisa analisis nih. Sebenarnya mereka itu kurang apa nih dari 5 kebutuhan dasar ini? Baik, bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita coba kasus dulu. Misalnya, tahun ini Dimas Gena berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekannya berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah seperti ini. Nah, ada 4 ini. Nanti kita bisa memprediksi. Jadi bahasanya kita bisa mengidentifikasi dia itu kurang apa, itu adalah dari jawaban tersebut. Tapi kalau anaknya dia kita cuma bisa analisis saja. Nah, tadi kebutuhan dasar mungkin yang dipakai adalah yang di pinggir. Jadi ada 4 tentang apa tadi? Penguasaan, kemudian tentang kesenangan, kemudian tentang apa tadi ya Pak? Bisa sebelumnya tarik yang sebelumnya penguasaan, kasih sayang atau diterima di lingkungannya, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, sekarang kita coba lihat Dimas ketika menjawab aku merasa bangga dan keren. Kira-kira dia kurang apa? Kurang apa? Aku merasa bangga dan keren. Kalau aku bisa nyetir mobil, aku bisa lihat teman-teman aku keren banget aku itu. Penguasaan betul. Jadi penguasaan itu berkaitan dengan kemampuan. Seperti ketika anak-anak sedih misalnya, kenapa kamu menyontek? Aku semalam tidak belajar. Nah, itu tentang penguasaan. Tergantung jawabannya ya. Kenapa kamu? Kalau jawabannya biar bisa naik mobil sama teman-teman aku mah, jadi habis ini aku main ke sana, main ke sini, main ke situ. Nah, itu tentang apa? Biar bisa naik mobil sama teman-teman aku. Ini lebih ke diterima sama teman-teman karena di sini ada kata teman-teman, ya, kasih sayang, penerimaan dengan lingkungan. Dan yang ketiga, aku senang jalan-jalan. Nah, ini kelihatan karena ketiga ini adalah kesenangan, jalan-jalan sama teman. Kemudian yang keempat, menyetir mobil itu seru, menyenangkan. Dengan apa ya? Dia ingin menjadi seorang yang bebas. Jadi yang terakhir ini adalah kebebasan. Nah, kalau kita lihat di aplikasi di anak-anak kita yang kadang saya sekalian ya, itu biasanya ketika misalnya teman-teman Bapak Ibu guru bisa menyebutkan kira-kira dia kurang apa nih. Jadi saya itu suka melihat Elekta di kelas saya itu, dia itu kalau saya ajar, dia itu nggak melihat ke saya, tapi memainkan bolpen misalnya, memainkan bolpen. Jadi nggak tahu lah tiba-tiba kemana memainkan bolpen, coret-coret, gambar gitu. Kira-kira kalau dari analisis Bapak dan Ibu, dia itu kurang
sekali, kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan sendiri ketika dia belajar, dia sambil memainkan gambar-gambar, memainkan tadi pensil atau bolpennya. Nah, itu contohnya. Dan dengan kita tahu apa kurangnya atau apa sih kebutuhan yang dia butuhkan, itu diharapkan kita bisa memenuhinya gitu. Maksudnya gimana juga ketika dia kurang kesenangannya, berarti kita refleksi diri, kita melakukan pembelajaran yang lebih banyak, mungkin dengan dengan variasi seperti itu. Nah, kalau kita melihat anak kita yang hobi gitu, nah itu kayaknya semua ya. Jadi kalau kita mungkin banyak hal ya dari kebutuhannya yang kurang-kurang, jadi memang agak problematik anaknya. Dan mungkin ya kita sebagai pihak sekolah juga tidak bisa memenuhinya kalau tidak ada kerjasama juga dari orang tua. Itu ada 5 kebutuhan dasar dari yang bisa kita analisis ketika anak kita melakukan kesalahan. Kita bisa analisis dan kita kalau tahu apa kekurangannya, kebutuhan dasarnya bagaimana, kita bisa berusaha untuk memenuhinya biar dia tidak suka melanggar. Nah, seperti itu. Baik, sekarang ada 2 poin lagi nanti akan saya jelaskan tentang posisi kontrol guru ya. Di sini mungkin sambil kita lihat bisa dilanjutkan Pak. Nah, posisi kontrol guru ini ada posisi pembuku, posisi teman, posisi pembuat rasa bersalah, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kenapa ini saya hijau dan kuning? Karena yang hijau ini adalah membentuk suatu identitas gagal pada murid. Jadi arahnya adalah sebenarnya negatif. Tapi kalau yang kuning, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer ini lebih cenderung ke arah yang positif. Seperti itu. Nah, di sini saya langsung saja ke sampel-sampel kata-kata yang menjadi apa sih penghukum itu, gimana sih kalau teman itu, gimana sih kalau membuat rasa bersalah itu, seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, penghukum itu ketika kita sering ngomong ke anak, tuh, praktek harus dilaksanakan, awas ya, harus ditepati, harus diikuti, atau kamu itu salah, kamu itu telat, kamu itu itu banyak lagi lah. Kemudian kayak kalau mengerjakan pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi bahasanya kayak intinya murid yang salah, murid itu salah gitu kan, penghukum. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini sebenarnya saya sering juga lawan ini ya. Jadi bahasanya kita mau mengorbankan diri kita biar anak-anak itu merasa bersalah. Jadi kayak kita menceritakan kita itu sedih, kita itu korban dari perilaku dia gitu. Jadi ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Atau misalnya gini, kalau kamu tuh nggak ngerti peraturan, ibu itu dimarahi sama Udi. Jadi anak itu dibuat biar dia itu merasa bersalah, biar dia itu mau menurut peraturan, cuma dengan alasan permintaan guru ya, karena guru dari korban. Gitu. Itu membuat rasa bersalah. Kita bisa introspeksi ya, karena ini saya sering. Gitu. Kemudian, jadi ternyata yang tadi hukum dan membuat rasa bersalah itu negatif ya Pak ya, yang hijau. Kita lihat selanjutnya teman. Nah, itu sudah mulai ke pembentuk identitas yang sukses ya, bukan yang gagal lagi. Dilihat dari kata-katanya. Ayo bantulah beri bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti aku bantu bereskan. Intinya, kalau saya lihat teman ini adalah kita memvalidasi semua perilaku anak walaupun dia salah. Karena kita teman, kita kan keren gitu ya. Yang namanya teman itu ya pasti balik semua gitu. Posisi teman ini bisa kita
anak itu kita minta untuk menemukan solusi sendiri itu kalau di manajer. Jadi pas anak ini kita suruh ya, dia salah, kita hukumnya kita suruh. Tapi kalau manajer ini dia salah, kita tidak hukum, tapi anak itu akan mencari solusi untuk dirinya sendiri untuk menembus kesalahannya. Itulah yang dinamakan posisi manajer. Dan posisi manajer ini bisa kita terapkan melalui bisa dilanjutkan segitiga restitusi dan bagian terakhir. Baik, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita akan refleksi dulu tentang keenam lima posisi itu. Saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu untuk semuanya saja yang terangkan. Mungkin yang paling sering yang mana nih selama kita saling berintrospeksi. Gitu. Kalau saya tadi kan memang saya suka membuat rasa bersalah, saya juga suka teman gitu. Mungkin kalau pemantau agak jarang gitu sih, lebih ke yang gitu. Baik, kita tolong Bapak Ibu sudah menganggap Pak Fitri lebih sering menjadi posisi apa? Bisa dikembalikan lagi Pak ke 5 posisi yang tadi ya, 5. Teman sama pantau. Ada juga ada hukumnya juga. Lebih kepada manajer dan juga Vietnam pasti ya hampir semua sih pernah dilakukan, tapi yang lebih lakukannya saya lebih menjadi penghukum. Memantau dan memantau dan membuat rasa bersalah ini menghukum. Iya, saya pantau dulu gitu, ya kan? Kalau sudah saya pantau, biar tidak merasa bersalah, kalau itu baru kita hukum. aku lebih ke teman pemantau. Kalau menghukum malah lebih saya langsung kasih aja ke Pak Aris sama Pak Karim. Terus ada yang lebih gitu kan, kita sesuai dengan struktur aja gitu. Kalau sudah saya pantau, sudah terlalu hukum sesuai dengan struktur sekolah gitu. Kalau aku sih lebih ke teman sama pemantau sih. Sama tadi seperti Pak Soeja, kayaknya saya biasanya ingat dulu sih kok. Jadi tingkat ininya kayak apa dulu gitu. Jadi benar awal saya masuk pasti pemantau dulu. Tapi sih mungkin karena saya perempuan, paling sering saya membuat kasus. Itu paling sering saya ceramah tinggal saya sendiri gitu ya. Itu kayak kamu tuh kalau begini orang tua kamu tuh kasihan bayar di Alimah tuh mahal, itu senjata saya paling ampuh. Gitu lah. Untuk menghukum biasanya saya lebih ke ya tadi seperti yang Bu Sra bilang, itu saya lebih ke posisi BK aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dikasih, Bu ini nih anak saya lagi begini gitu, mau jawab ya biasanya saya gitu. Gitu sih ya. Jadi kadang saya memang tapi paling banyak itu yang saya pilih itu pesan. Bu Rita, ya dari semuanya mungkin
pribadi, kalau ada masalah, biasanya saya langsung hukum dulu, langsung dipanis saja. Dia ngapain langsung kasih hukumannya. Sambil dia menjalankan hukuman itu, saya bertindak sebagai teman dia. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kalau dia sudah memperbaiki, kita pantau apakah dia mengulanginya lagi atau tidak. Tapi seperti itu. Dan terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum. Ya, yang tadi dibongkar Bu Husna, saya kasih makan. Karena saya dikasih makan ya itu, tapi tetap seluruhnya dilakukan. Jadi memang ketika ada laporan dari beberapa guru ya, termasuk yang tadi itu anak saya, yang pertama pantau dulu. Kalau memang sudah ada, kita lanjutkan menjadi pembatasan usaha. Nah, setelah itu setelah mereka mengakui hal tersebut, kita rangkul sebagai teman. Nah, terkait manajer itu berarti kan apakah nantinya anak tersebut tidak akan mengulangi lagi, kita kan yang manajer. Kita juga rangkul mereka sebagai bapaknya atau ibu di sekolah. Dan baru ketika mereka masih melakukan itu, maka ada opsi keduanya yaitu dari penghukum atau mereka bisa jadi bagaimana cara mereka agar tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas refleksi dari semua Bapak Ibu guru ya. Jadi semuanya kita sudah bahasanya setiap hari ketemu sama anak, melihat kesalahan mereka, dan tadi apa sih yang kita lakukan, siapa yang sih yang kita lakukan ya. Jadi ada banyak beragam, dan mungkin kalau saya simpulkan beberapa atau sebagian besar Bapak Ibu guru belum menerapkan yang namanya posisi manajer ya, karena sebenarnya posisi manajer ini posisi yang rasanya paling bagus gitu seperti itu. Jadi kenapa? Karena manajer itu tadi ya, jadi kita timbulkan dia kesadaran dia melalui tadi kamu keyakinan kelas apa yang kamu melanggar, apa nih solusi kamu biar kamu itu apa ya, dalam usaha kamu itu apa. Jadi dia menemukan solusi sendiri. Cuma kalau misalnya kita ketemu sama anak yang misalnya kita panggil nangis, kita panggil cuma iya enggak. Nah, itu karena kita tidak bisa terapkan posisi manajer, kita bisa terapkan posisi teman dulu. Jadi setelah kita lihat sudah nyaman ya, kita baru bisa terapkan posisi selanjutnya. Jadi sebenarnya 5 posisi ini relatif gitu. Benar tadi ya Bapak Ibu, relatif lihat sikon gitu maksudnya. Cuma kembali lagi yang kalau sebenarnya yang dilihat yang paling bagus adalah posisi manajer. Dan manajer itu seperti apa sih? Kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Jadi posisi manajer itu posisi dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Salah satu solusi untuk melakukan menindak anak-anak yang bersalah dengan tahapan 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, pada tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan ini kita lakukan sambil ngobrol. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Bapak Ibu guru itu semuanya sudah melakukan itu. Jadi ketika ada anak yang salah, kita ngobrol, kemudian dikuatkan mungkin ya. Cuma kita lihat kembali dari ketiga tahapan ini. Jadi kita ngobrol dengan anak itu apakah sudah melalui 3-nya atau baru 1 atau baru 2 atau sudah 3. Baik, selanjutnya. Nah, jadi apa sih? Ini ada 3 ya, dengan bukan yang hijau. 1 itu kesadaran identitas, 2 biru itu yang validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Intinya adalah menstabilkan identitas itu adalah kita tahu anak kita salah, cuma jangan iya kamu itu salah, kamu itu melakukan tadi itu benar-benar merugikan. Jangan seperti itu ketika kita ajak ngobrol ya. Jadi tadi ya kita menstabilkan identitas itu adalah kita menstabilkan identitas anak dulu yang tadi melakukan kesalahan. Setelah itu, setelah dia sudah mulai nyaman dengan kita tetap melakukan
yang salah, cuma di belakangnya ada masukan-masukan tertentu gitu, jadi tidak membenarkan 100% gitu. Dan yang ketiga, ini yang mungkin belum kita terapkan kadang ini, jadi menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya, kamu itu melanggar keyakinan apa? Setelah itu kamu dengan melanggar keyakinan itu kamu mau solusi apa? Seperti itu. Jadi kalau saya refleksi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan ini, cuma belum yang nomor 3 seperti itu. Baik, kemarin saya menjumpai kasus, ini kasus real, silakan Pak. Jadi skenario, tapi ini kebetulan benar terjadi. Jadi kemarin Aneta itu dia tipikalnya orang yang sebenarnya rajin, nggak telat, cuma dia suka ngumpul sama temannya, jadi membuat dia itu telat ke atas. Kebetulan teman-teman yang lain nggak sekelas sama dia kelas 9 sendiri nih, dan di pada saat dihukum itu Aneta sendiri yang 9, yang lain 9. Jadi dia itu telat karena ikut ngumpul sama kelas 9B, dan kemudian itu ya, jadi lama-lama kebiasaan itu merugikan dia sendiri karena belakangan mereka sering terlambat memasuki ruang-ruang karena menjadi teman-temannya yang lain. Nah, itu kemarin saya langsung terapkan nih seperti dari sini. Jadi skenario yang sebenarnya nggak skenario real bisa dilakukan Pak. Nah, jadi silakan dilihat. Jadi tadi praktek restitusi saya, ada kasus ya, dan sudah Bapak Ibu lihat, dan mungkin kalau saya lihat memang tadi dikatakan dari apa tadi ada pertanyaan kuantif yang tadi ya. Jadi apakah apa tadi yang pertama tadi ya? Apakah yang pertama pernyataan kuantif tadi? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Kemudian dari bla 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 tadi sebenarnya kalau kita lihat hukuman ya tadi dengan melihat identitas menghasilkan identitas agama yang itu sebenarnya tidak dianjurkan nih pelajaran kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tadi pembahasan saya tentang budaya positif yang tadi ada beberapa hal itu nanti bisa memperbaiki proses penanganan kita terhadap murid-murid kita yang melanggar kesalahan. Alhamdulillah semua materi yang saya sampaikan sudah tersampaikan dengan alhamdulillah lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru.
terutama ilmu lah ya, yang paling penting itu pasti ilmu saya bertambah. Yang kedua, kadang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sadari, istilahnya yang memang menjadi kebiasaan mungkin buat kita itu ternyata itu merupakan sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi istilahnya kita bisa belajar lagi gimana cara untuk ya tadi ada keyakinan kelas lah apalah gitu dengan anak gitu ya, belajar restitusi itu seperti apa juga, cara-cara ke anak itu yang lebih baik itu harus seperti apa istilahnya gitu. Jadi ya sangat bermanfaat untuk saya pribadi sebagai guru, sebagai wali kelas juga di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.